Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari... maaf, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ropinov Saputro SEMM selaku dosen pembimbing mata kuliah praktikum komputer serta teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 7 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penggunaan Teams dan Zoom yang optimal serta etika dalam berkomunikasi online. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7 terlebih dahulu. Bisa di next? Yang pertama ada saya sendiri, Nadifa Azhara Putri, dengan NIM 026. Yang kedua ada Nur Hikmah, dengan NIM 041. Yang ketiga ada Salsa Binatara Pitaloka dengan NIM 057. Yang keempat ada Rara Sofina Nurdiasri dengan NIM 069. Yang kelima ada Yolanda Wulandari dengan NIM 071. Dan yang keenam ada Muhammad Azhar Wahidin dengan NIM 081. Bisa di next? Baik, materi yang pertama ada Microsoft Teams. Microsoft Teams merupakan aplikasi atau platform keluaran dari Microsoft yang memungkinkan pengguna dan tim untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan melakukan semua aktivitas dalam satu tempat. Di dalam Microsoft Teams sendiri, pengguna dan tim akan bisa mengakses file secara langsung dari satu tempat atau hub, melakukan meeting, menelpon, melakukan video call, dan menggunakan berbagai fitur yang ada. Aplikasi ini juga terintegrasi langsung dengan Office dalam Microsoft 365, sehingga pengguna akan lebih mudah mengatur, mulai dari jadwal hingga file-file yang akan dikirimkan. Bisa di next? Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari Microsoft Teams. Microsoft Teams memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu bisa mengelola kelompok dengan mudah, yang mana setiap anggota bisa mengatur kegiatan yang akan dilakukan dengan leluasa. Yang kedua ada tersedianya pengeditan dan berbagi file. Dengan ini, pengguna tidak perlu membuka aplikasi lain untuk mengedit file. Teams juga memudahkan pengguna dalam berbagi file dengan bermacam-macam format yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga ada tersedianya video dan audio yang berkualitas. Teams memiliki kualitas video HD yang tentunya akan membuat pengguna merasa nyaman dalam menggunakan. Kualitas audio yang didengar pun juga cukup jernih sehingga akan nyaman untuk didengar. Dan yang keempat, adanya saluran khusus untuk mengobrol secara pribadi maupun grup. Teams menyediakan saluran khusus yang bisa dimanfaatkan untuk mengobrol di dalam grup maupun secara pribadi. Dan yang kelima, ada keamanan langsung dari Microsoft. Karena Microsoft Teams ini dikembangkan langsung oleh Microsoft, maka keamanannya tidak perlu kita ragukan lagi. Nah, setiap kelebihan tentunya memiliki kekurangan. Nah, Microsoft Teams sendiri memiliki kekurangan, yaitu yang pertama harus memiliki koneksi yang prima. Nah, jika kita itu koneksinya kurang kuat, maka kualitas audio maupun videonya pun juga tidak terlalu bagus. Kemudian, penggunaan bandwidth yang besar. Nah, Microsoft Teams sendiri memiliki atau menggunakan bandwidth yang terbilang cukup besar dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi lain. Selanjutnya, kemudian fitur-fitur dari Microsoft Teams. Microsoft Teams memiliki berbagai fitur. Yang pertama yaitu fitur activity yang digunakan untuk mengetahui aktivitas yang dilakukan secara real time. Kemudian ada fitur chat yang berguna untuk memulai percakapan dan menyimpan percakapan tersebut. Yang ketiga ada fitur Teams untuk membuat grup agar bisa melakukan aktivitas di dalam grup tersebut. Fitur yang keempat ada assignment yang berguna untuk memberikan penugasan. Nah, misal nih kita di kelas diberikan tugas, maka tugas tersebut akan muncul pada fitur assignment berikut dengan tenggat waktunya. Nah, fitur yang kelima ada kalender yang berfungsi untuk menyusun jadwal kegiatan sesuai dengan kalender.
Fitur yang keenam ada calls yang berfungsi untuk memulai conference call. Yang ketujuh ada fitur files yang berfungsi untuk melihat file yang dibagikan serta untuk menambahkan cloud. Yang kedelapan ada tambahan aplikasi, di mana di dalamnya terdapat beberapa aplikasi yang bisa ditambahkan seperti notebook, planner, dan lain-lain. Kemudian ada fitur join or create team. Fitur ini digunakan untuk bergabung pada tim yang sudah ada atau untuk membuat tim baru. Nah, fitur selanjutnya atau fitur yang terakhir ada meeting, di mana di dalam meeting yang sudah terbentuk terdapat fitur meeting untuk mengadakan video conference, yang mana di dalam meeting juga terdapat beberapa fitur seperti fitur kamera, terus fitur audio, fitur share screen, fitur partisipan, fitur reaction, dan banyak lagi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yolan. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Nadifa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Zoom. Zoom merupakan layanan video conference yang memungkinkan pengguna untuk melakukan obrolan daring dengan memanfaatkan teknologi cloud komputer dan keamanan 256-bit TLS encryption. Dengan Zoom, pengguna dapat saling terhubung, melakukan meeting, webinar, chatting, hingga melakukan diskusi dalam sebuah channel. Next. Materi yang berikutnya yaitu kelebihan program Zoom. Yang pertama, kemampuan ruang besar. Program Zoom diklaim bisa memuat sampai 1.000 simpatisan dan 10.000 permisa pada suatu grup atau ruang live video. Angka itu tentu saja sangat besar karena rata orang melangsungkan meeting virtual terbanyak pesertanya sejumlah beberapa ratus saja. Yang kedua, kualitas video dan suara yang terbaik. Satu di antara keunggulan Zoom Cloud Rapat ialah sanggup mendatangkan kualitas video yang jernih dan suara yang terang hingga bisa mempermudah saat bicara. Dan yang ketiga, ada beragam fitur menarik. Kelebihan yang tidak kalah mengagumkan dari program Zoom Cloud Rapat adalah ada beragam jenis sejumlah fitur menarik. Pengguna dapat merekam dan simpan video sepanjang rapat berjalan, membuat cerah warna kulit muka, mengganti latar belakang sesuai yang diharapkan, sampai mengendalikan tatap muka online. Yang keempat ada memberikan dukungan presentasi. Dalam program Zoom Cloud Rapat, pengguna dapat mempresentasikan file materi ke simpatisan yang lain. Baik simpatisan atau pemateri dapat mencoret-coret presentasi itu hingga semakin lebih memudahkan pengajian materi. Yang kelima, fitur on-off video. Bila dalam suatu rapat pengguna tak lagi memerlukan muka dan suara pengguna untuk diperlihatkan, maka itu pengguna dapat atur untuk mematikan video dan audio. Kelebihan ini sudah pasti akan jaga privasi pengguna tanpa mengganggu jalannya sebuah rapat. Dan fitur yang terakhir yaitu ada di beberapa jenis piranti. Program Zoom Cloud Rapat bisa digerakkan di beberapa piranti, salah satunya HP, Android, iPhone, PC, maupun netbook. Materi berikutnya yaitu kekurangan program Zoom. Yang pertama, program Zoom ini tidak ada bahasa Indonesia. Program Zoom Cloud Meeting hanya memakai bahasa Inggris di dalamnya, hingga bisa cukup merepotkan pengguna yang kurang paham menggunakan bahasa Inggris. Yang kedua, borosnya paketan. Umumnya, program yang tampilan video akan semakin banyak kuras paketan atau kuota internet pengguna. Dan yang terakhir, kurang aman. Akhir-akhir ini, program Zoom Cloud Rapat sedang jadi fokus perhatian karena bocornya beberapa data pemakaian ke khalayak. Bukankah simpan rapat detail individu pemakainya? Program ini justru menyebarluaskan data peka seperti muka, lokasi pemakai, sampai jam login pemakai. Tidak hanya itu, Zoom diperkirakan dapat secara mudah dijangkau oleh hacker dengan kontribusi software tertentu. Baik, untuk materi berikutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Salsabina. Baik, terima kasih Yol atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fitur-fitur Zoom. Yang pertama adalah mode presentasi. Pengguna bisa memainkan presentasi PowerPoint atau Keynote untuk layar belakang virtual. Ini bisa menjadi picture-in-picture atau PIP,
pengguna bisa memindahkan video ke bagian manapun melalui slide. Ini adalah fitur penting kalau pengguna ingin memberikan presentasi selama panggilan Zoom. Yang kedua adalah filter. Seperti halnya aplikasi lain, Zoom memperkenalkan filter dalam layanannya, yaitu penutup mata, kelinci, kumis, dan lainnya. Pengguna pun akan bisa mengakses berbagai filter video. Namun, fitur-fitur tersebut tidak bisa digunakan selama rapat kantor atau pertemuan resmi lainnya, kecuali rapat tersebut cukup slow. Filter akan lebih berguna ketika ingin bercakap-cakap dengan teman dan keluarga. Yang ketiga adalah reaksi dalam video. Pengguna akan bisa mengirim emoji untuk reaksi langsung, seperti merayakan tertawa atau hati selama percakapan video aktif. Pengguna bisa melakukannya hanya dengan menekan tombol reaksi. Yang keempat adalah menambah brightness. Banyak pengguna mendapatkan masalah dengan webcam di laptop karena penerangan. Dengan fitur brightness, pengguna bisa mencerahkan video. Cukup masuk ke pengaturan, lalu klik Adjust for Low Light, dan kemudian tingkatkan kecerahan yang sesuai. Selain dari itu, pengguna juga bisa memperindah penampilan melalui fitur skin smoothing yang ada di kamera handphone. Yang terakhir adalah noise cancellation. Fitur tersebut dapat menghilangkan suara bising yang tidak diinginkan di latar belakang video, seperti suara kipas angin, hujan, hewan peliharaan, anak-anak, dan yang lainnya. Pengguna memiliki 3 opsi noise cancellation, mulai dari rendah sampai tinggi, sudah mengaktifkan menu suppress background noise. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Rara. Baik, akan saya lanjutkan. Materi selanjutnya yaitu etika komunikasi online. Yang pertama ada menggunakan pakaian yang tepat. Meeting online dengan anggota tim mengharuskan kita untuk tetap terlihat profesional. Kita bisa menggunakan blus atau atasan yang nyaman, namun tetap terlihat rapi dengan menggunakan bawahan yang pantas. Yang kedua yaitu pemilihan tempat yang sesuai. Tidak hanya pakaian, etika meeting online lainnya yang harus diperhatikan adalah tempat yang akan menjadi latar belakang video. Nah, usahakan untuk mengikuti meeting di ruang kerja atau satu sudut di kamar. Sebisa mungkin jangan menggunakan kamar mandi atau ruang tengah yang ramai dengan anggota keluarga. Selain kurang sopan dan profesional, memilih tempat yang tidak kondusif akan mengurangi fokus pada meeting yang sedang dilakukan. Selanjutnya ada menghindari makan atau minum ketika sedang meeting. Nah, etika selanjutnya adalah sebisa mungkin jangan makan atau minum di depan kamera, terutama jika ada yang sedang berbicara. Kita bisa berpaling sedikit atau mematikan kamera dan audio untuk sementara waktu. Jika terpaksa harus meeting di saat jam makan siang, maka pastikan meminta izin terlebih dahulu kepada dosen atau peserta lainnya untuk mengikuti meeting sambil makan. Selanjutnya yaitu mematikan mematikan mikrofon ketika sedang tidak berbicara. Nah, ketika ada yang sedang berbicara atau memberi presentasi, pastikan bahwa pengaturan mikrofon dalam keadaan mute. Jika tidak, noise atau bahkan suara latar belakang kita dapat mengganggu peserta meeting yang lainnya. Yang selanjutnya, jangan terlambat datang ke meeting. Nah, meskipun diadakan secara online, terlambat datang tetap terlihat tidak sopan dan tidak menghargai waktu. Coba untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu, lebih awal sekitar 5-10 menit sebelum meeting sehingga kita dapat masuk ke ruang meeting tepat waktu. Yang selanjutnya ada perhatikan meeting dengan seksama.
Usahakan untuk memperhatikan meeting yang sedang berlangsung. Sebaiknya jangan memainkan handphone atau melakukan kegiatan lain saat sedang meeting, agar menghargai orang yang mengadakan meeting dan juga peserta lainnya. Menyelesaikan pekerjaan lain sembari ikut meeting juga sangat tidak disarankan. Yang selanjutnya ada jangan memotong pembicaraan. Memotong pembicaraan merupakan perilaku yang kurang sopan. Maka usahakan untuk tidak memotong dan biasakan menunggu orang yang sedang berbicara menyelesaikan omongannya terlebih dahulu. Baru kita menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Selanjutnya ada kurangi gerakan tubuh. Jika kita berlebihan dalam bergerak, webcam akan susah menangkap gambar kita. Maka hasilnya nanti akan tampak kabur dan coba untuk mempertahankan eye contact dengan kamera. Lalu yang selanjutnya yaitu bicara secara perlahan. Perlu diketahui bahwa tidak semua peserta meeting memiliki jaringan yang kuat. Maka coba untuk tidak berbicara terlalu cepat agar peserta lainnya mampu mendengar apa yang kita bicarakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih. Ini adalah cara menggunakan Teams. Yang pertama yaitu kita install aplikasi Teams pada laptop atau telepon Anda. Lalu akan muncul 3 pilihan, yaitu yang pertama untuk sekolah, kedua untuk teman, dan ketiga untuk bekerja. Jika untuk keperluan kuliah, kita bisa memilih pilihan untuk sekolah. Setelah itu, kita buat nama grup pada Teams, saya contohkan yaitu Tag ID. Next, Ketiga, tambahkan anggota Teams yang akan berada di grup kita dengan memasukkan alamat email atau nama. Setelah itu, kita klik tambahkan saluran pada Teams, dan Teams pun bisa kita gunakan. Next, selanjutnya adalah cara berinteraksi pada aplikasi Microsoft Teams. Pertama yaitu chat personal. Pada chat personal ini kita bisa mengirimkan pesan dengan sesama anggota melalui Microsoft Chat Group. Dalam chat group ini kita bisa berdiskusi dengan seluruh anggota yang terdapat pada grup di saluran yang telah kita buat. Next, ketiga adalah berbagi data dan file di kantor. Kita bisa mengirimkan file yang kita punya ataupun kita menerima file dari anggota lain pada Microsoft Teams ini. Keempat, yaitu kita bisa melakukan pembelajaran virtual. Kita bisa mengirimkan atau menerima file tugas atau pembelajaran dari guru ataupun dosen pada fitur assignment di Microsoft Teams ini. Yang terakhir adalah kita dapat berbagi konten pembelajaran. Kita dapat mengerjakan suatu pembelajaran dengan bersama-sama pada fitur di Microsoft Teams ini. Selanjutnya yaitu cara menggunakan Zoom. Pertama, membuka aplikasi Zoom. Kedua, tampilan awal pada saat membuka aplikasi Zoom adalah join a meeting dan sign in. Next. Ketiga, apabila kita ingin bergabung meeting kelas online atau rapat, pilihan yang dapat kita pilih adalah join a meeting. Keempat, setelah itu kita menekan join a meeting, maka kita akan ditujukan untuk memasukkan kode atau ID meeting yang telah disediakan oleh pembuat meeting dan tak lupa juga untuk melengkapi nama. Next. Kelima, setelah kita memasukkan kode ID dari meeting chat tersebut, lalu kita menekan kolom yang tertulis join, kemudian memasukkan password yang telah disediakan. Selanjutnya, cara menggunakan sign in pada Zoom. Yang pertama, menekan fitur Sorry. Bismillah. Selanjutnya ada cara menggunakan sign in pada Zoom.
Yang pertama, menekan fitur sign in seperti gambar di sini. Lalu yang kedua, memasukkan email dan password email. Selanjutnya, yang ketiga, menekan pada pilihan new meeting. Dan yang keempat, setelah memulai meeting dan mengajak orang untuk join di meeting kita, pada pilihan di bawah yang tertulis partisipan. Yang kelima, setelah menekan fitur partisipan, seterusnya menekan tulisan invite dan akan muncul kode atau ID dan password. Selanjutnya bisa juga menekan copy invite link, yang mana apabila kita menekan copy invite link akan otomatis tersalin, kemudian bisa diteruskan ke orang yang ingin kita undang di dalam meeting tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu cara memulai chat pada Zoom. Yang pertama, menekan fitur chat yang berada di tampilan bawah seperti pada gambar berikut ini. Lalu yang kedua, maka muncul kolom chat seperti gambar di sini. Apabila kita yang ketiga, mohon maaf, selanjutnya ada cara berinteraksi dalam Zoom. Yang pertama, apabila kita ingin berbicara kepada partisipan lainnya, kita akan menekan fitur mikrofon yang berada di pojok kanan bawah. Selanjutnya, cara interaksi yang berikutnya ialah dengan menekan fitur emoticon, kemudian gambar stiker telapak tangan akan muncul pada tampilan Zoom. Baik, materi selanjutnya adalah cara menggunakan Zoom. Yang pertama ialah membuka aplikasi Zoom, kemudian tampilan awal pada saat membuka aplikasi Zoom adalah join a meeting dan sign in, dapat dilihat pada gambar. Kemudian apabila kita ingin bergabung meeting, kelas online, atau rapat, pilihan yang dapat kita pilih adalah join a meeting, seperti gambar nomor 3. Setelah kita menekan join a meeting, maka kita akan ditunjukkan untuk memasukkan kode atau ID meeting yang telah disediakan oleh pembuat meeting, dan tak lupa juga untuk melengkapi nama, dapat dilihat pada gambar nomor 4. Setelah kita memasukkan kode atau ID dari meeting tersebut, lalu kita menekan kolom yang tertulis join, kemudian memasukkan password yang telah disediakan, dapat dilihat pada gambar. Kemudian cara menggunakan sign in pada Zoom. Yang pertama, menekan fitur sign in, seperti pada gambar, kemudian memasukkan email dan password, seperti pada gambar. Kemudian yang ketiga, menekan pada pilihan new meeting. Setelah itu, memulai meeting dan mengajak orang untuk join di meeting kita, pada pilihan di bagian bawah yang tertulis partisipan pada gambar nomor 4. Setelah menekan fitur partisipan, seterusnya menekan tulisan invite dan akan muncul kode atau ID dan password. Dapat lihat pada gambar nomor 5. Bisa juga menekan copy invite link, yang mana apabila kita menekan copy invite link akan otomatis tersalin, kemudian bisa diteruskan ke orang yang ingin kita undang dalam meeting tersebut. Dapat dilihat pada gambar nomor 6. Materi selanjutnya, cara memulai chat pada Zoom. Yang pertama, menekan fitur chat yang berada di tampilan bawah, dapat dilihat pada gambar. Kemudian yang kedua, maka akan muncul kolom chat, dapat dilihat juga pada gambar. Kemudian cara berinteraksi dalam Zoom. Apabila kita ingin berbicara kepada partisipan lain, kita akan menekan fitur mikrofon yang berada di pojok kanan bawah, dapat dilihat pada gambar. Kemudian cara kedua, interaksi yang berikutnya ialah dengan menekan fitur emoticon, kemudian gambar stiker telapak tangan akan muncul pada tampilan Zoom, dapat dilihat pada gambar.
Itulah hasil presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.